Shalom teman-teman, selamat pagi dan selamat bergabung dalam Bahana Morning Devotion pagi ini. Sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, mari kita bersama-sama merenungkan sedikit firman Tuhan. Ayat firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Matius 8 ayat 26 yang berbunyi demikian. Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Ayat ini terdapat dalam kisah ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang berada di dalam perahu, dan tiba-tiba terjadi badai angin ribut di danau itu. Dan ketika badai itu terjadi, Tuhan sedang tidur di buritan kapal. Kemudian pada catatan Markus dalam kisah yang sama, murid-muridnya membangunkan Tuhan dan berkata, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Lalu Yesus bangun menghardik angin badai itu sehingga badai itu menjadi reda dan tenang kembali. Bukankah kisah ini sangat sering terjadi dalam kehidupan kita? Ketika badai kehidupan datang, kita melihat Tuhan diam membisu dan kita menganggap Dia tidak peduli. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan terlihat jelas dan murni ketika masalah dan kesulitan menghantam kehidupan kita, seperti badai yang menghantam perahu murid-murid Yesus malam itu. Dan sama seperti ketulusan dan kemurnian seorang teman terlihat ketika kita susah, demikian juga ketulusan kasih kita kepada Tuhan teruji ketika kita menghadapi banyak masalah dan kesulitan hidup. Dan sedangkan Dia sepertinya diam dan hening. Mari sejenak kita merenungkan pertanyaan ini pagi hari ini. Apa yang pertama kita lakukan ketika masalah dan kesulitan terjadi dalam kehidupan kita? Jika kita melihat kisah badai yang diredakan dalam Matius, juga ada di dalam Markus dan Lukas, murid-murid Yesus datang kepadanya dan meminta pertolongannya. Dalam Markus sedikit berbeda, ia mencatat bahwa murid-murid mempertanyakan kepedulian Tuhan karena mereka melihat Tuhan tidur ketika badai terjadi. Dan jawaban Yesus pun menunjukkan bahwa mereka takut dan tidak percaya. Kita seringkali datang kepada Tuhan dengan sikap yang sama. Bahkan bagi kita yang sudah lama menjadi orang percaya, kita datang kepada Tuhan dan mempertanyakan kepeduliannya kepada kita. Kita takut, tidak percaya bahwa Dia peduli dan Dia sanggup. Mungkin juga ada beberapa dari kita bahkan tidak datang kepada Tuhan pada kesempatan yang pertama, tetapi mencari jalan keluar dengan kekuatan kita sendiri, dengan akal sehat kita sendiri, dengan pembelaan bahwa Tuhan mengaruniakan akal sehat, hikmat, badan yang sehat, dan lain-lain untuk digunakan dan berusaha untuk menyelesaikan masalah kita sendiri. Hal itu tidak salah dan bahkan menjadi pujian di mata dunia, karena demikianlah dunia kita menentukan nilai seseorang. Tetapi jika kita orang percaya, anak-anak Tuhan, kita tidak boleh menjadi seperti dunia. Roma 12 ayat 2 berkata, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Kita tidak mencari yang benar dan yang salah menurut dunia. Kita mencari kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Apa itu? Allah berkenan kepada iman dan penyandaran diri kita kepadanya, bahkan ketika sepertinya Dia tidur. Jika kita menyediakan waktu untuk membaca firman Tuhan, kita akan menemukan banyak janji Tuhan bahwa Dia tidak akan sekalipun meninggalkan kita. Dia adalah Allah yang setia, meskipun umatnya seringkali tidak setia kepadanya. Yesaya 54 ayat 10 berbunyi, "Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang." Firman Tuhan yang mengasinani engkau. Dalam Ulangan 31 ayat 6 berkata, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau." Dan terakhir dalam perjanjian baru, Ibrani 13 ayat 5-6 berkata, "Janganlah kamu menjadi hamba uang. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-sekali tidak akan
membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku dan aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Memang tidak salah kita mengatasi masalah dengan usaha kita sendiri. Tetapi apakah itu menyenangkan hati Tuhan? Apakah itu menunjukkan siapa Tuhan dalam kehidupan kita dan sedalam apa hubungan kita dengannya? Apakah kita bisa disebut bijak dengan tidak mengklaim janji Tuhan? Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan yang mengatur semesta sehingga berjalan dari hari ke hari sesuai dengan yang direncanakannya. Tuhan yang maha segalanya telah menawarkan penyertaannya kepada kita, tetapi kita memutuskan untuk menyelesaikan masalah kita sendiri dan menjadikannya jalan terakhir setelah segala jalan dan usaha kita gagal. Sahabat bahana yang terkasih dalam Kristus, pilihan ada di tangan kita. Marilah kita datang kepada Tuhan seperti para murid. Meskipun kita takut dan kurang beriman, mari kita tetap datang kepadanya terlebih dahulu. Dan alangkah lebih baik lagi jika kita datang kepadanya dengan iman dan keyakinan penuh bahwa Dia tidak sekalipun meninggalkan dan akan meredakan badai kehidupan kita pada waktunya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur karena Engkau mengingatkan kami pada pagi hari ini. Siapa Engkau dalam kehidupan kami? Engkau adalah Tuhan dan Raja dalam kehidupan kami. Pada saat badai kehidupan dalam kehidupan kami melanda dan menghantam kami, tanpa kami sadari, tanpa kami ketahui Tuhan, tapi kami percaya Engkau ada dan selalu menyertai kami. Tidak sekali-kali pun Engkau meninggalkan kami, tidak sekali-kali pun Engkau menelantarkan kami. Kami percaya Tuhan, dalam diam-Mu Engkau bekerja. Ketika kami berteriak, ketika kami berseru kepadamu Tuhan, Engkau mendengarkan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau memberikan hikmat bagi kami untuk terus bersandar sepenuhnya kepadamu. Kami mengucap syukur Tuhan karena kami punya Allah yang luar biasa. Kami punya Allah yang tidak pernah gagal. Kami punya Allah yang tetap setia walaupun kami tidak setia. Oleh karena itu Tuhan, pada pagi hari ini kami mau menyerahkan kehidupan kami kepadamu. Biarlah hari demi hari kami semakin lagi dekat dengan Engkau dan semakin lagi mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dan apa yang menyenangkan hati Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Setiap kegiatan kami, biarlah itu kami lakukan hanya untuk Engkau dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.